ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila sebagai Nilai Karakter. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator mewakili teman saya untuk memperkenalkan. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan sebagai moderator dan pemateri 4. Lalu yang kedua ada Dinara Alfariza Hasan sebagai pemateri 2, lalu ada Azkia Salfari sebagai pemateri 3, dan Akbar Hashim Maulana sebagai pemateri 4. Saya harap dengan dibuatnya video ini, teman-teman dan Bapak Ibu dapat memahami apa yang menjadi penjelasan bagi kami. Dan tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia merupakan pedoman fundamental yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dan menjadi landasan bagi pembentukan karakter warga negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya pendidikan karakter berbasis Pancasila, dan pengaruh negatif dari budaya luar. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam semua aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga pemerintahan, guna memperkuat karakter bangsa yang berbudi luhur, adil, dan beradab. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam materi ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan dan hambatan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu strategi apa yang dapat digunakan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dalam materi ini yaitu ada 3 juga. Yang pertama, menguraikan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai karakter dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi strategi dan upaya untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya Azkia Salfari sebagai pemateri kedua akan membacakan tentang manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang selanjutnya ada pengertian Pancasila dan nilai karakter. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai luhur sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai karakter merupakan atribut moral yang membentuk perilaku dan sikap seseorang. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai karakter berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam sikap, tindakan, dan kebijakan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, religiusitas. Nilai religiusitas dalam sila pertama Pancasila mendorong setiap individu untuk menjunjung tinggi kepercayaan dan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Dalam konteks penerapan ini, berarti mengikuti tata cara ibadah dengan tekun, menghormati hari-hari besar agama, dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam interaksi sosial. Lalu yang kedua ada integritas. Integritas sebagai penerapan nilai religiusitas melibatkan kejujuran dan komitmen terhadap prinsip moral. Individu dengan integritas akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyelewangan. Lalu yang ketiga toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan agama. Oke, jadi selanjutnya adalah penerapan sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Yang pertama, empati dan kepedulian sosial. Empati dan kepedulian sosial merupakan bagian dari penerapan nilai kemanusiaan. Ini dapat diwujudkan dengan terlibat dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat yang kurang beruntung, seperti program donor darah, penggalangan dana untuk bencana, atau kerja bakti. Kedua, yaitu sikap adil. Sikap adil berarti memberikan hak dan perlakuan yang setara kepada semua individu tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, ini dapat terlihat dari penegakan hukum yang adil,
perlakuan yang sama dalam pendidikan dan kesempatan kerja, serta kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Yang ketiga yaitu beradab. Beradab mencakup sikap sopan santun dan menghormati norma-norma sosial. Penerapan nilai ini dapat dilihat dalam cara berkomunikasi yang sopan, menghormati orang tua dan orang lain, serta menjaga etika dalam interaksi sehari-hari. Penerapan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Penerapan nasionalisme dapat dilakukan dengan partisipasi aktif dalam upacara bendera, mendukung produk lokal dalam mempromosikan budaya Indonesia. Kedua adalah solidaritas, yaitu mengacu pada rasa kebersamaan dan dukungan terhadap sesama. Implementasinya terlihat dalam tindakan gotong royong seperti dalam acara desa, bantuan kemanusiaan, atau dukungan terhadap komunitas lokal. Tiga yaitu menghargai kebinekaan. Menghargai kebinekaan berarti menerima dan menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama. Contoh penerapannya adalah partisipasi dalam festival budaya yang berbeda atau dialog lintas budaya untuk memperkuat kesatuan. Dan sila keempat, dan penerapan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah demokratis. Demokratis merupakan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Penerapannya dapat dilakukan dengan mengikuti pemilihan umum, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan memberikan suara dalam keputusan penting. Kedua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan berarti membuat keputusan yang bijak dan adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Penerapannya terlihat dalam musyawarah yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai konsekuensi. Ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan berarti transportasi dalam proses pengambilan keputusan dan siap menerima kritik. Contoh penerapan keterbukaan adalah publikasi laporan keuangan oleh lembaga pemerintah atau perusahaan dan dialog terbuka dengan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu penerapan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini tentu kita tidak bisa terlepas dari tiga aspek, yaitu keadilan, kerja keras dan gotong royong, serta kepedulian terhadap kesejahteraan. Keadilan sosial melibatkan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan. Penerapannya dapat dilihat dari program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi seperti distribusi adil, pemerataan sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesempatan setara, memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan melalui kebijakan alternatif. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, menciptakan rasa aman di masyarakat. Lalu yang kedua, kerja keras dan gotong royong. Kerja keras dan gotong royong mencerminkan semangat kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Implementasinya terlihat dalam proyek-proyek komunitas, usaha bersama dalam mencapai tujuan ekonomi, dan kerja sama dalam lingkungan seperti semangat kerja keras. Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dengan usaha produktif dan kreatif. Yang kedua, gotong royong, solidaritas sosial dan bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama seperti kooperasi atau proyek komunitas. Dan yang terakhir, kerjasama di tempat kerja, budaya kerjasama yang mendukung produktivitas dan kemajuan organisasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, kepedulian terhadap kesejahteraan. Kepedulian terhadap kesejahteraan melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kepedulian terhadap kesejahteraan itu bisa dilihat dari yang pertama, peningkatan kualitas hidup, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Yang kedua, pengatasan kemiskinan, program pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan atau kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berjangka panjang. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai karakter
bangsa Indonesia merupakan aspek fundamental dalam menjaga integrasi dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga melalui penjelasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya penerapan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan landasan moral dan etika kuat untuk membentuk karakter bangsa. Penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berintegrasi. Tantangan dalam implementasi ini yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran, ketidakkeadilan sosial, dan pengaruh globalisasi dan praktik korupsi. Tantangan ini dapat menghambat upaya mewujudkan karakter berbangsa dengan nilai-nilai Pancasila. Strategi penguatan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila diperlukan strategi yang komprehensif, meliputi kebijakan, penguatan institusi, promosi kebudayaan, pendorongan masyarakat aktif dalam masyarakat. Langkah-langkah ini diharap dapat mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semua elemen masyarakat, kesuksesan penerapan nilai-nilai Pancasila bergantung pada komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan individu. Upaya bersama untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari akan berkontribusi pada dan pembentukan karakter bangsa yang lebih kokoh dan berdaya saing. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai karakter bangsa Indonesia merupakan upaya berkelanjutan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini. Mungkin ada kurang, kami mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kelompok 8 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.